Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Pangonian doa dalam nang rotu potibion Parua hosian dosa kita namateaon Jesus Kristus pidogoan ni pangoniatai ai ibadah domagaran utang ni pardosai. Shalom, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi pada renungan pagi ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon kekuatan dan hikmat sehingga kami dapat menikmati firman-Mu, dan oleh firman-Mu iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Kamis 21 Mei 2026, diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1, yang berbunyi, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Yesus Sang Pendamai. Rasul Yohanes menulis surat ini dengan penuh kasih kepada jemaat yang ia kasihi seperti anak-anaknya sendiri. Ada dua hal yang hendak ia sampaikan sekaligus, sebuah peringatan yang serius dan sebuah penghiburan yang ajaib. Yang pertama, peringatan itu adalah jangan berbuat dosa, dan penghiburan itu adalah kalaupun kamu jatuh, ada Yesus yang siap menjadi pendamai kita di hadapan Bapa. Dosa telah membuat manusia terpisah dari kasih Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi Allah lebih dahulu menghendaki keselamatan kita. Dia membebaskan kita dari dosa melalui Yesus Kristus. Karena Allah selalu berharap agar manusia tidak binasa karena dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, karena hanya Kristuslah yang dapat mendamaikan manusia dengan Allah. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita jangan lagi berbuat dosa, sebab penebusan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus bukan menjadi jalan atau kesempatan bagi kita untuk kembali berbuat dosa. Pintu pengampunan Allah yang selalu terbuka lebar untuk semua orang bukan menjadi alasan kita untuk dapat berbuat dosa setelah pengampunannya. Sama halnya jika kita pernah jatuh di suatu tempat, tentu kita tidak mau jatuh kedua kalinya sehingga kita melewatinya dan kita lebih berhati-hati atau bahkan tidak akan ke tempat itu lagi. Kata pengantara adalah berarti pembela, penolong yang dipanggil untuk berdiri di sisi kita. Yesus berdiri di sisi kita bukan karena kita layak, tetapi karena Ia adil dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dosa memisahkan kita dari Allah, tetapi Yesus tidak membiarkan jarak itu tetap ada. Ia menjembatani kita kembali kepada Bapa dengan darah-Nya yang kudus. Yohanes tidak berkata supaya kamu bebas dari rasa bersalah. Ia berkata supaya kamu tidak berbuat dosa. Ini adalah panggilan untuk hidup kudus, bukan
penawaran untuk terus berdosa lalu meminta pengampunan. Namun, ketika kita jatuh dalam kelemahan, Yesus tetap ada sebagai pengantara yang setia. Kasih karunia bukan izin untuk berdosa, melainkan kekuatan untuk tidak berdosa dan pengampunan ketika kita jatuh dalam usaha kita hidup benar. Saudara terkasih, mari belajar untuk jadikan firman sebagai pondasi langkah kita. Jika ada dosa yang belum diserahkan, akuilah kepada Tuhan dalam doa yang jujur. Yesus sang pendamai siap menyambut kita. Jangan gunakan kasih karunia sebagai alasan untuk terus berdosa. Biarlah kasih Kristus mendorong kita untuk hidup yang lebih kudus. Mari kita bagikan kabar baik ini kepada sesama, bahwa di dalam Yesus setiap orang yang berdosa pun dapat dinamaikan dengan Allah. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bukan hanya juru selamat yang mati bagi dosa kami, tetapi juga pengantara yang hidup, yang terus berdiri di sisi kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami, kuatkan kami untuk hidup kudus seturut kehendak-Mu. Biarlah kasih-Mu menjadi pendorong kami untuk menjauhi dosa dan mendekat kepadamu setiap hari. Amin. Sito busao ayung amadeho tumokopao uleon matuho Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.